Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang Indonesia yang kebanyakan memang sudah terbiasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sering muncul pertanyaan, apakah boleh melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sedangkan kita masih punya hutang Ramadan yang belum dibayar? Biasanya ini pertanyaan muncul dari kaum hawa, kaum ibu-ibu, kaum wanita. Mereka bertanya, apakah boleh melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal sedangkan masih punya hutang Ramadan yang belum dibayar? Sahabat muslim, dalam hal ini memang ulama 4 mazhab tidak satu suara. Ada yang membolehkannya dan ada juga yang membolehkan tapi hukumnya makruh. Ada yang melarang secara mutlak dan bahkan menganggap bahwa puasa sunnahnya tidak sah. Yang pertama mengatakan, pendapat pertama mengatakan bahwa boleh-boleh saja berpuasa sunnah meski masih punya hutang Ramadan yang belum dibayar atau terganti. Ini pendapat siapa? Ini pendapat mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'i. Itu biasa disebut dengan Al-Hanafiyah, pendapat Al-Hanafiyah wal Syafi'iyah, pendapat ulama Hanafi dan ulama Syafi'i. Termasuk juga ada satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang melatar belakangi pendapat ini mengatakan bahwa boleh puasa sunnah meski masih punya hutang Ramadan? Alasannya adalah bahwa yang namanya qada Ramadan, mengganti puasa di bulan Ramadan itu hukumnya memang wajib. Akan tetapi kewajiban qada Ramadan itu sifatnya ala tarahi, artinya boleh menunda. Kenapa kok boleh menunda? Karena waktu mengganti puasa Ramadan itu panjang. Sejak masuknya bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban di tahun selanjutnya. Artinya, kewajiban qada Ramadan itu bukan kewajiban yang sifatnya 'alal fur, yang bersifat segera. Akan tetapi boleh ditunda karena waktunya panjang. Kalau dalam bahasa ilmu ushul fikih ini namanya wajib muasa, yaitu kewajiban yang waktunya panjang. Kewajiban yang waktunya panjang. Dalam syariah, wajib muasa ini adalah kewajiban yang boleh ditinggalkan dengan syarat ada azam untuk melakukannya di kemudian hari sampai batas akhir waktunya. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj jilid 3 halaman 457. Sebenarnya persoalan ini bukan hanya pada qada Ramadan saja. Dalam sholat 5 waktu, ini juga ada muncul contoh yang ada punya wajib puasa itu siapa? Yang ada punya wajib puasa itu apa? Contohnya adalah sholat zuhur. Waktu wajib masuknya sholat zuhur itu berdasarkan kebiasaan kita di Medan adalah katakan 12.30. Sampai berakhirnya kapan? Nanti di jam 16 kurang 15. Nah, inilah waktunya sholat zuhur yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam setengah. Dari mulai setengah 1 sampai katakanlah sebenarnya jam 4 atau jam 4 kurang 15. Seorang muslim, ya kita ini boleh meninggalkan sholat zuhur di jam 12.30 dan tidak berdosa dengan syarat kita harus punya azam mengerjakannya di waktu selanjutnya. Mungkin di jam 1, mungkin di jam setengah 2. Yang penting masih berada dalam waktu wajibnya sholat zuhur, yaitu 12.30 sampai jam 15.45. Begitulah kira-kira gambarannya. Jadi di antara waktu itu kita masih melakukannya. Tapi kita harus melakukan sholat di awal waktu. Itu cerita afdoliyat. Waktu afdol, waktu terbaik itu adalah sholat di awal waktu. Waktu wajibnya sholat itu mulai dari 12.30 sampai dengan 15.45. Kira-kira seperti itu. Nah, qada Ramadan
yang memang waktunya terbentang panjang dari mulai masuknya bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban tahun depan. Artinya, ada 11 bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang-hutang Ramadan tersebut. Sedangkan bulan Syawal hanya berada di kisaran 30 hari. Maka itu boleh, katanya, boleh dalam pendapat yang pertama ini mendahulukan puasa 6 Syawal dibanding hutang Ramadan. Nah, lalu pendapat yang kedua, ini menyatakan makruh puasa sunnah bagi yang punya hutang Ramadan. Makruh puasa sunnah bagi yang punya hutang Ramadan. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, bahwa yang namanya puasa sunnah itu makruh hukumnya. Dalam mazhab Malikiyah, makruh hukumnya jika dilakukan oleh orang-orang yang masih punya hutang Ramadan. Artinya, masih tetap boleh melakukan dan sah puasanya, hanya saja akan jauh lebih baik dan lebih berpahala baginya jika ia mengerjakan yang wajib dulu, yaitu qada Ramadan, bukan malah puasa sunnah yang memang hukumnya tidak bisa menandingi yang wajib. Pemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda-nunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta tidak menyegerakannya. Sekali lagi saya ulangi, kemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda-nunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta tidak menyegerakannya. Padahal kewajiban itu pada dasarnya harus disegerakan. Ini yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Dasuki jilid 1 halaman 518. Ada pendapat selanjutnya, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan haram puasa sunnah bagi yang punya hutang Ramadan. Kesunahan puasa Syawal hanya berlaku bagi mereka yang sudah melakukan puasa Ramadan secara sempurna. Jadi, sekali lagi saya katakan, dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, haram puasa sunnah bagi yang masih punya hutang Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sunnah itu, baik itu puasa Syawal ataupun puasa sunnah yang lainnya, sedangkan dia masih punya hutang Ramadan, itu menunjukkan bahwa dia berdosa dan puasa sunnahnya pasti tidak disahkan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena yang mesti dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah menunaikan kewajibannya dulu, yaitu membayar utang puasa Ramadan. Nah, pendapat mereka ini didasari oleh hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma tatawwu'an wa 'alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasuma." Siapa yang berpuasa sunnah sedangkan dia punya kewajiban Ramadan yang belum ia tunaikan, maka puasa tersebut tidak diterima sampai ia menunaikan kewajiban puasa Ramadannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Namun hadis ini sendiri, hadis yang kita sebutkan tadi, bersifat matruh. Yaitu kalau dalam kajian mustalah hadis, ya, itu salah satu bagian dari hadis dhaif. Karena tidak bisa berargumen dengan hadis ini karena kedhaifannya. Nah, karena itu ya tidak bisa berargumen, kita tidak bisa berargumen dengan hadis ini karena kedhaifannya. Dan dhaifnya hadis ini diakui oleh para ulama mazhab Hanabilah dalam kitab-kitab mereka, seperti Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 154, Imam Al-Buhuti dalam Kashful Kina'nya jilid 2 halaman 334. Nah, namun dari perbedaan pendapat yang ada, semua ulama dari kalangan 4 mazhab sepakat bahwa menyegerakan yang wajib itu sangat dianjurkan, dan menunda-nunda kewajiban itu bukanlah sifat orang muslim yang baik. Oleh karena itu, maka yang kita harus lakukan, segeralah, kalau memang masih memungkinkan, segeralah qadha dulu puasanya, baru melakukan puasa sunnah di bulan Syawal, karena waktu Syawal kan banyak. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Supaya kita keluar dari khilaf. Tapi kalau misalnya kita masih menganggap ya dengan pendapatnya mazhab ulama Syafi'i gitu, yang menyatakan bahwa boleh puasa
6 di bulan Syawal, lalu nanti di luar bulan Syawal baru mengqadha, yaitu silakan kita lakukan. Sebab ini hukumnya adalah boleh. Boleh puasa sunnah walau masih punya hutang Ramadan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama mazhab yang terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan membolehkan, ada yang kedua ada yang membolehkan secara membolehkan tapi hukumnya makruh, ada yang melarang secara mutlak dan menganggap puasa sunnah tersebut tidak sah. Jadi mari kita bebaskan hati kita untuk saling berbeda pendapat. Tetaplah dari silaturahmi di antara kita. Kalau ada yang masih mau melakukan puasa sunnah dulu nanti baru mengqadha, ya kita maklumi bahwa dia sedang berpegang pakai mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau ada yang menyatakan boleh tapi hukumnya makruh, maka dia itu berpegang kepada mazhab Imam Malik. Tapi kalau ada yang mengharamkan tidak boleh puasa sunnah 6 di bulan Syawal sebelum selesai puasa qadanya, berarti itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.